menjelaskan bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan pada bagian latar belakang. Pada industri farmasi, pengawasan mutu merupakan salah satu bagian dari cara pembuatan obat yang baik atau CPOB untuk memberikan kepastian bahwa produk mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya, agar hasil produksi yang dipasarkan memenuhi persyaratan CPOB. Kadar suatu obat dalam bentuk sediaan akan menunjukkan banyaknya obat yang akan terabsorpsi dalam tubuh dan menimbulkan efek terapi. Pada praktikum kali ini, pemilihan paracetamol sebagai objek penelitian disebabkan paracetamol banyak digunakan karena khasiatnya yang membantu mencegah nyeri sendi, sakit gigi, sakit kepala seperti migrain, nyeri otot, dan juga digunakan untuk menurunkan demam yang berasal dari virus dan bakteri. Penetapan kadar paracetamol dalam suatu sediaan dibutuhkan metode yang teliti dan akurat. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu dilakukan validasi di mana prosedur ini digunakan untuk membuktikan bahwa metode analisis memberikan hasil seperti yang diharapkan dengan kecermatan dan ketelitian yang memadai. Pada persyaratan ini, perlu dilakukan penetapan kadar paracetamol dalam tablet yang menurut persyaratan Farmakopeia Indonesia edisi 4 tahun 1995, yaitu tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Spektrofotometri UV vis merupakan metode instrumen yang paling sering digunakan untuk analisis kimia untuk mendeteksi senyawa berdasarkan absorbansi foton. Prinsipnya yaitu apabila cahaya monokromatis melewati suatu media sampel yang berupa larutan, maka cahaya tersebut sebagiannya akan diteruskan, sebagiannya akan dipantulkan, dan sebagiannya lagi akan dipancarkan. Prinsip yang melandasi pengukuran spektrofotometri UV vis itu berdasarkan hukum Lambert-Beer, yang mana apabila cahaya monokromatis melewati suatu media transparan, maka intensitas cahaya yang ditransmisikan sebanding dengan tebal dan kepekaan dari suatu media yang digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Pertama, tablet. Tablet merupakan sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan ataupun tanpa bahan pengisi. Umumnya, tablet berbentuk cakram, kubus, silinder, batang, telur, ataupun peluru. Garis tengah tablet berukuran antara 5-17 mm, sedangkan bobot tablet 0,1-1 gram. Nah, macam-macam tablet. Tablet ada yang tablet effervescent, tablet kempa, tablet cetak, tablet sublingual, tablet bukal, tablet hisap, tablet lepas lambat, dan tablet kunyah. Terdapat 3 metode pembuatan sediaan tablet. Yang pertama ada granulasi basah. Nah, granulasi basah ini merupakan proses pembuatan serbuk halus menjadi granul dengan bantuan larutan bahan pengikat pembuatan tablet. Dengan metode ini digunakan pada zat aktif yang mempunyai karakteristik yaitu tidak kompaktibel, mempunyai waktu alir yang buruk, dan tahan lembab atau pemanasan. Nah, yang kedua ada granulasi kering. Nah, granulasi kering ini merupakan proses partikel bahan aktif dan eksipien dengan mengempa campuran bahan kering menjadi massa padat dan dipecah kembali untuk menghasilkan partikel yang berukuran lebih besar dari serbuk semula. Nah, yang ketiga ada cetak langsung. Cetak langsung ini adalah suatu metode pembuatan tablet dengan mengempa langsung campuran bahan aktif dan eksipien kering tanpa melalui perlakuan awal terlebih dahulu. Nah, sifat zat aktif yang cocok pada metode ini yaitu memiliki sifat alir yang baik, kompresibilitas yang baik, serta adesif dan kohesivitas yang baik. Paracetamol. Paracetamol adalah obat golongan NSAID untuk analgesik dan antipiretik. Paracetamol memiliki khasiat membantu mencegah nyeri sendi, sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, dan demam. Paracetamol juga banyak digunakan untuk nyeri muskuloskeletal akut dan sakit kepala akut. Paracetamol bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin, mempadai SSP, dan menghambat enzim siklooksigenase atau CHOX. Secara farmakokinetik, metabolisme lintas pertama paracetamol terjadi pada sel lumen, usus, dan hematosit. Obat ini dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati dan diekskresi melalui ginjal. Sebagian kecil sebagai paracetamol dan sebagian besar dalam bentuk terkonjugasi. Dosis yang dianjurkan paracetamol bervariasi dari 10-15 mg per kilogram setiap 4-6 jam atau sampai 60 mg per kilogram per hari.
Ketika terjadi overdosis, kadar glutathione SH atau GSH dalam sel hati menjadi sangat berkurang yang berakibat kerentanan sel hati terhadap cedera oleh oksidan dan juga memungkinkan N-asetyl-p-benzoquinone berikatan secara kovalen pada makromolekul sel, menyebabkan disfungsi berbagai sistem enzim. Spektrofotometri UV vis merupakan salah satu teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat yaitu 190 hingga 380 nanometer dan sinar tampak 380 hingga 380 nanometer dengan memakai instrumen spektrofotometer. Spektrofotometri UV vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif. Prinsip kerja spektrofotometri UV vis yaitu apabila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Nilai yang keluar dari cahaya yang diteruskan dinyatakan dalam nilai absorbansi karena memiliki hubungan dengan konsentrasi sampel. Hukum Beer menyatakan nilai absorbansi cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan bahan atau medium. Selanjutnya yaitu komponen alat pada spektrofotometer, di mana terdiri dari sumber radiasi, monokromator, tempat sampel, dan detektor yang dihubungkan dengan printer atau komputer. Yang pertama adalah sumber sinar, di mana ini fungsinya untuk memberikan energi radiasi pada daerah panjang gelombang yang tepat untuk pengukuran dan mempertahankan intensitas sinar yang tetap pada pengukuran. Sumber cahaya spektrometer itu bisa dari radiasi sinar matahari, radiasi langit, atau sumber radiasi buatan. Untuk sumber radiasi untuk spektrofotometer UV vis itu bisa dari lampu hidrogen atau deuterium dan lampu filamen. Kedua yaitu monokromator, di mana fungsinya untuk menghasilkan radiasi monokromatis yang diperoleh melalui kuvet yang berisi sampel dan bangko yang secara bersamaan dengan bantuan cermin berputar. Radiasi yang diperoleh dari berbagai sumber radiasi adalah sinar polikromatis. Oke, bagian spektrofotometri yang ketiga adalah sel atau kuvet, yang dimana sel atau kuvet ini sebagai tempat untuk menyimpan sampel atau bahan yang akan diukur serapannya. Nah, sel atau kuvet yang ideal itu pada umumnya itu searah atau tegak lurus dengan arah datangnya sinar. Nah, ketebalan dari kuvet sendiri itu pada umumnya 1 cm. Nah, kuvet sendiri itu harus dibersihkan agar sisa-sisa kotoran yang menempel pada dinding kuvet itu tidak mengganggu dari transmisi dari kuvet tersebut. Oke, selanjutnya bagian yang keempat itu ada detektor, yang dimana detektor ini yang akan mengukur cahaya yang datang ke arahnya. Nah, yang dimana detektor ini yang akan mengubah panjang gelombang menjadi sinyal listrik, yang dimana sinyal listrik ini akan ditampilkan pada bagian spektrofotometri selanjutnya, yaitu pada display. Berikutnya adalah alasan pemilihan metode. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis kadar parasetamol dalam sediaan tablet adalah spektrofotometri UV visible. Hal ini dikarenakan secara struktur parasetamol memiliki gugus kromofor berupa ikatan rangkap terkonjugasi, sedangkan gugus ausokrom dapat meningkatkan intensitas serapan dari suatu senyawa, sehingga parasetamol dapat menyerap radiasi dan memenuhi syarat senyawa yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Hal ini juga karena metode analisis menggunakan spektrofotometri UV vis memiliki keunggulan, yaitu dalam hal selektivitas dan sensitivitas. Selanjutnya, bab 3 metodologi. Di bab 3 ini akan membahas terkait alat dan bahan maupun cara kerja dari penetapan kadar parasetamol menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Alat yang dibutuhkan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada palu, beker glass, batang pengaduk, kuvet kuarsa, neraca analitik, mortir, dan spektrofotometri UV vis. Sedangkan bahan yang diperlukan yaitu kertas saring, metanol, sampel obat, dan standar parasetamol. Cara kerja yang pertama yaitu pembuatan larutan baku parasetamol dengan konsentrasi 100 ppm. Langkah kerjanya yaitu ditimbang serbuk parasetamol sebanyak 25 mg, kemudian dilarutkan ke dalam metanol sebanyak 37,5 ml. Kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit. Dipindahkan ke dalam labu ukur berukuran 250 ml, kemudian dietkan aqueous hingga tanda batas dan digojok hingga homogen. Tahapan caker yang berikutnya adalah pembuatan kurva standar larutan baku induk parasetamol dengan cara dibuat seri konsentrasi larutan baku parasetamol dengan konsentrasi 4, 6,
8, 10, dan 12 ppm yang berasal dari larutan baku induk parasetamol 100 ppm. Kemudian larutan tersebut dilarutkan dalam pelarut 10 ml yaitu metanol berbanding Aquades dengan perbandingan 1,5 berbanding 8,5. Tahapan berikutnya adalah perhitungan panjang gelombang maksimum. Nah, pada tahap ini yang pertama-tama adalah dilakukan pengukuran absorbansi panjang gelombang maksimum pada larutan standar parasetamol dengan panjang gelombang 200 hingga 300 nanometer menggunakan spektrofotometri UV vis double beam. Tahapan berikutnya adalah tahapan preparasi sampel. Nah, pada tahapan preparasi sampel ini dia ambil 20 tablet parasetamol, kemudian digerus hingga halus. Nah, tablet yang telah digerus hingga halus tersebut kemudian diambil dan ditimbang sebanyak 0,1 gram, kemudian dilarutkan ke dalam metanol sebanyak 15 ml dan diaduk hingga homogen. Nah, proses homogenitas dapat dibantu dengan dimasukkan ke dalam magnetic stirrer selama 15 menit. Nah, setelah dilakukan proses homogenitas, kemudian larutan tersebut disaring menggunakan kertas Wetman nomor 41. Nah, setelah itu larutan yang telah disaring diambil dan dipindahkan ke dalam labu ukur ukuran 100 ml, kemudian dietkan Aquades hingga 100 ml dan digojok hingga homogen. Selanjutnya yaitu cara kerja pengukuran kadar parasetamol dalam sampel. Caranya yaitu diencerkan larutan sampel sampai 80 kali, kemudian absorbansinya dibaca menggunakan spektrofotometer UV vis double beam pada panjang gelombang maksimum. Selanjutnya yaitu bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Selanjutnya yaitu perhitungan. Yang pertama, pembuatan larutan baku parasetamol. Caranya dengan menghitung konsentrasi larutan baku dengan rumus berat zat terlarut dibagi berat larutan sama dengan 25 mg dibagi dengan 250 ml, sehingga didapatkan konsentrasi larutan baku yaitu 100 ppm. Yang kedua yaitu pembuatan kurva baku. Yang pertama, pembuatan larutan baku dengan konsentrasi 4 ppm dengan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2, sehingga V1 sama dengan 4 ppm dikali 10 ml dibagi 100 ppm, sehingga V1 yang dipipet yaitu 0,4 ml. Selanjutnya, perhitungan larutan baku dengan konsentrasi 6 ppm menggunakan rumus pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, yaitu 100 ppm dikali V1 sama dengan 6 ppm dikali 10 ml, didapatkan V1 sebesar 0,6 ml. Kemudian untuk perhitungan larutan baku dengan konsentrasi 8 ppm menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, yaitu 100 ppm dikali V1 sama dengan 8 ppm kali 10 ml, didapatkan V1 sebesar 0,8 ml. Selanjutnya, perhitungan larutan baku dengan konsentrasi 10 ppm menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, yaitu 100 ppm kali V1 sama dengan 10 ppm kali 10 ml, didapatkan V1 sebesar 1 ml. Selanjutnya, yang terakhir, perhitungan larutan baku dengan konsentrasi 12 ppm menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, yaitu 100 ppm dikali V1 sama dengan 12 ppm kali 10 ml, dan didapatkan V1-nya sebesar 1,2 ml. Setelah dilakukan perhitungan regresi linier, diperoleh nilai A, B, dan R. Untuk nilai A yaitu 0,0174, nilai B yaitu 0,0709, dan nilai R yaitu 0,9974. Untuk kurva bakunya sudah terlihat pada slide. Nilai R yang diperoleh sudah mendekati angka 1. Artinya, kurva baku tersebut telah memberikan nilai linearitas yang baik. Rumus dari persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan BX ditambah A. Dimasukkan nilai A dan B sehingga persamaan regresi linier yang diperoleh yaitu Y sama dengan 0,0709X ditambah 0,0174. Perhitungan selanjutnya yaitu penetapan kadar parasetamol. Pertama-tama diketahui absorbansinya sebesar 0,7845. Selanjutnya pengencerannya yaitu 80 kali. Volumenya yaitu 100 ml dan berat sampelnya yaitu 0,1 gram. Persamaan regresi linier yang telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya adalah Y sama dengan BX plus A, yaitu Y sama dengan 0,0709X ditambah 0,0174, di mana Y adalah nilai absorbansi yaitu 0,7845.
sehingga 0,7845 sama dengan 0,0709X ditambah 0,0174 sehingga diperolehlah nilai X yaitu 10,819 ppm. Tahapan selanjutnya yaitu kita akan menghitung kadar parasetamol. Rumus perhitungan kadar parasetamol adalah ppm dikali faktor pengenceran dikali volume, di mana ppm yang kita dapatkan yaitu adalah 10,819 mg per 1000 mili dikali faktor pengencerannya 80 dan dikali volumenya yaitu 100 sehingga diperolehlah hasil 86,552. Selanjutnya, rumus perhitungan kadar parasetamol adalah kadar parasetamol dalam ppm dikali volume dikali 10 pangkat minus 6 dikali 100 dan dibagi berat sampelnya dalam gram. Nah, kemudian dimasukkanlah angka yang telah kita peroleh, yaitu 10,809 ppm dikali 100 mili dikali 10 pangkat minus 6 dikali 100 dibagi 0,1 gram sehingga diperolehlah hasil 86,50%. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang bagian pembahasan. Sediaan padat adalah sediaan yang punya bentuk dan tekstur yang padat serta lengkap. Salah satu bentuk sediaan yang padat yaitu tablet. Tablet merupakan bentuk sediaan padat yang terdiri dari satu atau lebih bahan obat yang dibuat dengan pemadatan. Kebanyakan tipe atau jenis tablet dimasukkan untuk ditelan, kemudian dihancurkan dan melepaskan bahan obat yang ada di dalam tablet tersebut dalam saluran pencernaan. Paracetamol atau acetaminophen merupakan obat analgesik antipiretik yang sangat populer di masyarakat dan biasanya digunakan sebagai pereda nyeri dari nyeri ringan sampai nyeri sedang. Nah, paracetamol bekerja dengan menghambat prostaglandin yang lemah pada jaringan. Dosis terapi yang digunakan untuk obat paracetamol biasanya 500 mg. Nah, pada praktikum ini dosis paracetamol yang digunakan yaitu 100 mg. Analisis kadar paracetamol dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer karena secara struktur diketahui bahwa paracetamol mempunyai gugus kromofor dan gugus auxokrom yang menyebabkan senyawa ini dapat menyerap radiasi pada daerah ultraviolet. Paracetamol mempunyai spektrum ultraviolet dalam suasana asam pada panjang gelombang 245 nanometer. Pemilihan spektrofotometer UV vis khususnya pada ultraviolet yaitu karena spektrofotometer merupakan instrumen analisis yang tidak rumit, selektif, serta kepekaan dan ketelitiannya. Paracetamol merupakan obat analgesik antipiretik yang banyak digunakan sebagai pereda nyeri. Dosis umumnya yaitu 500 mg. Paracetamol bekerja dengan cara menghambat prostaglandin. Pada praktikum ini digunakan paracetamol dengan dosis 100 mg untuk dianalisis kadarnya dengan spektrofotometer. Alasan pemilihannya karena paracetamol memiliki gugus kromofor dan gugus auxokrom sehingga dapat menyerap radiasi. Pemilihan instrumen spektrofotometri UV vis juga dikarenakan tidak rumit, selektif, kepekaan dan sensitivitasnya tinggi. Cara kerja alat spektrofotometri UV vis yaitu dari sumber radiasi menuju ke monokromator, kemudian cahaya dari monokromator diarahkan terpisah di dalam sampel melalui cermin yang berotasi. Kemudian cahaya dari sampel tersebut akan ditangkap oleh detektor, kemudian diubah menjadi bentuk digital. Selanjutnya pengukuran yang akan dilakukan oleh komputer yang sudah terprogram. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan baku pembanding paracetamol 100 ppm, di mana serbuk paracetamol standar ditimbang sebanyak 25 mg, kemudian dilarutkan dengan 37,5 ml metanol. Paracetamol ini digunakan sebagai bahan baku standar pembanding karena sampel yang digunakan itu adalah paracetamol, sehingga dibutuhkan paracetamol baku sebagai acuan pembanding yang memiliki kandungan yang sama dengan sampel untuk mengidentifikasi sampel dan berfungsi sebagai larutan yang digunakan untuk pembuatan seri konsentrasi. Metanol dipilih sebagai pelarut karena paracetamol itu bersifat polar, yang bias larut dalam larutan polar juga, yaitu metanol, seperti prinsip like dissolve like.
Nah, metanol ini juga memiliki serapan pada panjang gelombang di bawah 210 nanometer, sehingga metanol akan meneruskan atau tidak akan menyerap sinar dengan panjang gelombang di atas 210 nanometer. Akibatnya, metanol tidak akan mengganggu spektrum serapan dari paracetamol. Larutan tersebut diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit dan bertujuan agar larutan dapat larut dengan cepat dan homogen. Larutan tersebut kemudian dipindahkan ke labu ukur 250 ml dan diencerkan menggunakan aquades hingga volume 1/3 dari tanda batas, kemudian ditempatkan dan digocek hingga homogen. Pengukuran sampel paracetamol pada panjang gelombang maksimum 244 nanometer menghasilkan absorbansi sebesar 0,7845. Berdasarkan kurva baku yang diperoleh, persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan 0,0709X ditambah 0,0174 dengan nilai R adalah 0,9974. Nilai koefisien korelasi yang didapat mendekati 1, sehingga kurva baku paracetamol memberikan nilai linearitas yang baik dan terdapat hubungan yang lurus antara konsentrasi dengan absorbansi, di mana semakin besar konsentrasi maka semakin besar pula absorbansi yang diperoleh. Kadar paracetamol yang didapat yaitu sebesar 86,55%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kadar zat aktif paracetamol hasil pengujian tidak sesuai dengan kadar zat aktif dalam sediaan obat penurut Farmakopeia Indonesia edisi 6 tahun 2020, di mana tablet paracetamol mengandung paracetamol tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelarut yang digunakan tidak mampu melarutkan sediaan zat aktif dalam sampel. Selain itu, pengenceran larutan sampel juga berpengaruh terhadap kadar yang diperoleh, di mana semakin besar pengenceran, maka semakin kecil pula kadar yang dihasilkan. Bab terakhir atau bab yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini ada dua, yaitu yang pertama, pengukuran sampel paracetamol pada panjang gelombang 224 nanometer menghasilkan nilai absorbensi sebesar 0,7845 dengan persamaan regresi liniernya yaitu Y sama dengan 0,079X ditambah 0,0174 dan nilai koefisien korelasi atau nilai R itu sebesar 0,9974. Sehingga kadar paracetamol yang diperoleh yaitu sebesar 86,55%. Artinya, kadar ini tidak memenuhi syarat kadar zat aktif dalam sediaan obat menurut Farmakopeia Indonesia edisi 6 tahun 2020. Di mana syaratnya yaitu tablet paracetamol mengandung paracetamol tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Kesimpulan yang kedua adalah penentuan kadar paracetamol dilakukan dengan spektrofotometri UV visible karena paracetamol ini mengandung gugus kromofor dan gugus ausokrom yang dapat menyerap radiasi pada daerah ultraviolet. Serta saran yang dapat diberikan untuk praktikum selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelarut yang akan digunakan agar dapat melarutkan setiap zat aktif yang ada di dalam sampel serta konsentrasi pengenceran larutan sampel agar mendapat kadar yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.